Li'ajli dzalika afalat anwarud dhawahir wa lam taqful anwarul qulubi was-sarair. Wa lidzalika qila inna syamsan nahar tagrubu bilail wa syamsal qulub laysat taghibu. Allah telah menerangi alam dengan cahaya makhluknya dan menerangi hati dengan nur atau cahaya sifatnya. Maka karena itu terbenam cahaya alam dan tidak dapat terbenam nur atau cahaya hati dan sir. Seorang penyair berkata, sesungguhnya matahari siang itu terbenam di waktu malam, akan tetapi matahari hati tidak pernah terbenam. Terang benderangnya alam ini karena ada makhluk Allah, ciptaan Allah bernama matahari. Tetapi Allah memutar dunia sehingga ada saatnya gelap. Tapi terang benderangnya hati itu oleh cahaya hidayah Allah, sehingga tidak akan sirna oleh perubahan karena Allah yang mencahayai hati. Kalau hati seseorang oleh Allah sudah diberikan cahaya nur, maka orang ini akan bisa merasakan kehadiran Allah. Sambil duduk begini dia yakin Allah sedang menatapnya. Sambil berbicara dia yakin Allah sedang mendengarkannya. Setiap melihat uang dia yakin Allah yang membagikannya. Setiap dia mendengar penguasa dia yakin Allah penguasa segala-galanya. Setiap mendengar kata cinta dia yakin Allah yang membujangkannya. Setiap merindukan tenang dia yakin Allah penguasa ketenangan. Jadi apapun pasti terkait kepada Allah. Inilah orang yang diberi nur, cahaya. Di dalam pertempuran melihat musuh, dia lebih terancam oleh dosanya daripada oleh musuhnya. Karena dia tahu musuh-musuhnya itu dalam tanda kutip. Kalau dia harus terluka lewat musuhnya, dia terluka. Kalau dia harus mati lewat musuhnya, dia jadi syuhada. Jadi dia takutnya bukan oleh musuh, tapi takut tidak husnul khotimah. Oleh karena itulah orang-orang yang diberi cahaya oleh Allah melihat dunia ini tidak mempesona, karena dia terpesonanya oleh akhirat. Dia lebih terpesona kepada janji Allah daripada janji siapapun. Orang mau 1000 janji juga kita tidak bisa terikat kepada janji orang, karena tanpa izin Allah tidak akan terwujud. Tapi kalau kepada janji Allah dia penuh percayanya. Orang yang sudah dibuka hatinya oleh Allah dan penuh cahaya, dia tidak akan ragu kepada semua janji dan jaminan Allah. Tidak akan bersandar kepada siapapun, karena tahu siapapun hanya makhluk. Dia pasti nyantelnya ke Allah saja. Tapi bagi yang hatinya kelap-kelip, banyak bersandar kepada makhluk. Kalau sudah banyak bersandar kepada selain Allah, pasti banyak gelisah, takut tidak terwujud apa yang dia inginkan. Nanti sedih, nanti kecewa, nanti terluka, nanti marah, gitulah. Makin yakin semua karunia milik Allah, tidak ada dengki. Karena dengki itu biasanya lahir karena kecintaan kepada duniawi. Seperti muadzin, bagi yang mau azan, tiba-tiba ada muadzin lain yang azan dan lebih merdu, lebih bagus, senang saja kalau sudah dicahayai, karena dia tahu gagalnya dia azan adalah kebaikan daripada dia azan tidak ikhlas. Kenapa hamba Allah yang lain tapi suaranya lebih merdu, itu suara pasti ciptaan Allah, tidak ada dengki. Kita sama-sama menghafal Quran, tiba-tiba ada teman yang baru juga sama-sama
dan dia cepat, atau dia baru daftar belakang sesudah kita, tapi dia cepat sekali hafalannya. Alhamdulillah. Iri boleh, tetapi tidak suka dengan karunia Allah tidak. Dia hafal atas izin Allah. Apa yang jadi masalah? Saya sudah 40 kali baca belum hafal juga, tidak apa-apa, pahalanya sudah ada. Tadi seseorang tamu menjelaskan tentang kinerja otak ini. Allah ciptakan beragam. Ada yang sensing, ada yang thinking, ada yang feeling, ada yang insting. Kalau Rasulullah semuanya sempurna, tapi kita dibagi-bagi. Kenapa ada orang yang cepat sekali, ternyata dia di sini lebih kirinya yang sumber keutamaannya. Dia sangat mudah menghafal dan dia menjadi seorang yang sangat rajin. Beda lagi, ada yang harus 5 kali. Kalau yang di sini yang diberi kelebihannya, maka dia hanya butuh beberapa kali. Tapi kalau ada yang feeling atau thinking, itu harus 5 kali, dan itu Allah yang menciptakan. Bagi kita pahalanya dalam beramal. Makanya tidak ribet. Orang yang sudah diberi cahaya oleh Allah, artinya dia bisa melihat hikmah di balik kejadian. Tidak ribet, tidak banyak jengkel, tidak uring-uringan, tidak melankolis, karena dia melihat sesuatu yang hikmah yang besar. Tapi kalau orang tertutup mata hatinya, seperti tertutup mata, susah. Makanya carilah nur Allah, cahaya dari Allah. Di dalam surat An-Nur itu kalau dibaca, ya, dahsyatnya cahaya yang Allah berikan. Baik, lagi, ya boleh. Liyukhaffif alamal bala'i alaika ilmuka bi annahu subhanahu huwa al-mubli laka falladhi wajahatka minhul aqdar huwa alladhi awwadaka husnal ikhtiyar. Seharusnya terasa ringan kepedihan bala yang menimpa kepadamu, karena engkau mengetahui bahwa Allah yang memuji padamu, maka Allah yang menimpakan kepadamu takdirnya itu, maka dia pula yang telah biasa memberi kepadamu sebaik-baik apa yang dipilihkan untukmu. Jadi gini ya, beratnya hidup ini tergantung kita mempersepsi. Seperti jatuh dari tangga atau kaki nginjek paku payung. Ketika dia hanya melihat paku, kemudian dia sibuk mencari siapa yang membuang paku, itu tidak terbuka mata hati. Tapi ketika dia sadar kaki ini menginjak paku, pasti takdir Allah. Ma asaba min musibatin illa biiznillah. Dan pasti setiap takdir Allah bagi yang beriman itu benar, baik, indah, penuh manfaat. Dia akan lebih sibuk berpikir, selama ini saja saya tidak benar, Allah selalu mencukupi, berbuat baik. Bagaimana mungkin ujian ini buruk dari Allah? Selama ini saja saya buruk, Allah selalu berbuat baik. Bagaimana mungkin ujian ini pun datang dari keburukan? Tidak, pasti baik. Akhirnya dia tafakur, dia sadari jarang ke masjid, dia sadari kakinya sudah pernah menendang kucing, dia sadari kakinya pernah menendang pintu ketika jengkel. Akhirnya dia tobat. Paku payungnya sama, tertusuknya sama, tapi beda hasilnya. Ketika yang datang menyimpan paku payung di sana atau jatuh paku payung, Pak, saya mohon maaf, itu paku payungnya tadi dari saya. Sudah, tidak apa. Lain kali lebih hati-hati.
Tidak ada marah, karena dia sudah mempersepsi ninjak paku payung itu dengan persepsi ini teguran dari Allah. Dihina juga begitu, disakiti begitu, mutasi, di PHK, perih atau tidak perih tergantung cara mempersepsi. Kalau qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un ulaika alaihim sholawatun min rabbihim wa rahmah wa ulaika humul muhtadun. Kalau kita udah yakin Allah yang maha baik dan semua yang menimpa kita dengan izin Allah yang maha baik, apa yang mau diproteskan? Persis ketika ada seorang pemuda yang sakit parah, ditanya, "Dek, gimana? Kok sakitnya jarang mengeluh?" Untuk apa mengeluh? Mengeluh tidak akan menyembuhkan. Mengeluh hanya membuat hati makin tidak ridho dengan takdir. Mengeluh juga hanya menyusahkan orang yang mendengar. Biarlah tubuh ini milik Allah. Allah berbuat sesukanya kepada yang dimilikinya. Dari dulu juga perbuatan Allah baik, ini pun pasti baik. Enak dengar, pasti enak, karena setiap kebaikan itu enak. Walaupun kita tidak bertemu dengan orangnya, tapi kita suka kepada orang itu. Benar kan? Kebaikan itu sudah disiapkan enak di sini. Termasuk maling yang minta maaf. Kita senang ya kan pada dia maling. Maling itu menyisakan. Dia mengeling 1 juta, tetapi dia menyisakan 100.000 untuk ongkos pulang. Dan sambil paling dia minta maaf. Maaf ya, saya maling. Disebutnya apa? Maling bijaksana. Padahal maling 900.000 ini. Kita tuh suka kepada kebaikan, tapi belum tentu melakukannya. Ada pertanyaan, silakan. Tidak ada? Selesai kalau tidak ada. Ya. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, saya ingin bertanya mengenai tadi hati itu dicahayai dari Allah. Terkadang memang ketika kita merasakan bahwa hati ini gelisah, atau kita merasakan ketika keimanan kita sedang turun, atau dalam istilah futur. Nah, apakah cahaya hati itu masih ada, ataukah seperti cahaya pada umumnya ada kadang-kadang redup, ada kadang-kadang terang gitu. Seperti itu. Lalu bagaimana agar mengembalikan keterangan daripada cahaya itu? Apakah sama fluktuasinya seperti dengan iman yang harus naik turun? Sesungguhnya cahaya hidayah Allah terang benderang. Hanya kita tidak mau membuka jendela hati, pintu hati, gorden hati. Ini ceramah ini termasuk bagian, bisa jadi bagian dari cahaya. Ilmu itu cahaya. Tapi karena ada orang yang dia tidak nerima, saya tidak suka yang ceramah itu, tutup pintunya. Jadi cahayanya tidak masuk. Orang itu cetek ilmunya. Saya udah tahu kekurangannya. Jadi dia nutup jendelanya, akibatnya tidak terang cahaya ilmu. Gelas kotor, airnya kotor, di senter cahaya nggak masuk. Gelas bening, airnya bening, itu cahaya menerangi seisi gelas dan mencahayai lainnya. Kalau kita rajin mujahadah membersihkan hati, gampang nangkep cahayanya dan menyebarkan cahaya ke yang lain. Gitu. Jadi harus mujahadah, bersihkan hati. Ada lagi kira-kira? Ya. Tolong Pak Mon. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Apa kabar A? Baik, Bu. Karena saya udah hampir, kalau mungkin
baru kesini subhanallah, alhamdulillah, la ilaha illallah. Alhamdulillah. Semuanya ada waktunya, Bu. Iya. Saya ingin bertanya, soalnya kan selama ini saya gimana ya mengenai hati, apakah hati ada nafsu mutmainah, ada nafsu yang tidak baik, ada nafsu yang baik. Sedangkan yang saya lagi masalah ini selalu berantem sama pejabat daerah, bahkan kepolisian. Apakah itu nafsu mutmainah? Apakah cahaya atau gimana gitu? Menurut Ibu kira-kira nafsu apa tuh berantem tuh? Maksudnya kan sekarang kan masalah saya masalah pribadi, terus masalah sama pejabat daerah, terus masalah sama hukum. Ternyata mereka cuma lalai, tidak mau mengurusi masyarakatnya gitu. Sedangkan yang saya lagi hadapin ini berat sekali gitu untuk sendiri gitu. Baik, cukup, Bu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kalau nafsu mutmainnah, nafsu yang membawa kepada ketenangan, kebaikan, ketaatan. Kalau kepada berantem, sepertinya nafsu amarah, Bu. Masalah itu pasti ada, tidak mungkin tidak ada. Berat ringannya masalah bukan dari masalahnya, tapi dari cara menyikapinya. Ada yang 2 tambah 2 itu masalah besar bagi yang buta huruf. Benar. Nabi Muhammad punya masalah tidak? Sedikit atau banyak? Ringan atau berat? Sederhana atau rumit? Kelihatannya menderita tidak? Tidak. Karena yang menjadi susah itu kepada siapa dia bergantung. Kalau dia mengandalkan pejabat dan aparat pasti susah, Bu. Tapi kalau mengandalkan Allah Subhanahu wa Ta'ala, tidak ada yang susah bagi Allah. Benar? Hutang itu banyak kalau mengukur diri sendiri. Tapi kalau mengukur kekuasaan Allah, kekayaan Allah, berapapun hutang gampang dilunasi oleh Allah. Jadi mungkin nafsunya itu nafsu lawamah yang bolak-balik atau nafsu amarah. Gitu, Bu. Kalau nafsu mutmainnah, Ibu tenang aja ya. Makanya sekarang kan saya di sini mau ikut SSG dan ikut SBQ. Soalnya kan saya punya potensi di Kota Cimahi. Alhamdulillah gitunya, bukan saya mengungkapkan sombong gitu, tetapi syukur binikmah gitu kan. SBQ sekota Cimahi alhamdulillah saya dapat. Tetapi kan saya ingin mengeluarkan kebodohan bukan kepintaran, karena saya kan haus dengan ilmu sekarang. Benar. Baik, segera daftar. Udah, alhamdulillah. Segera belajar. Iya. Baik. Terima kasih ya. Iya. Alhamdulillah. Setiap orang punya coupling berbeda-beda. Terakhir, ada? Kalau tidak, berakhir. Tadi ada sahabat-sahabat yang meriksa sidik jari dari 10 jari ini. Menurut penelitian 95% akurat tentang blueprint bakat seseorang. Sesudah diperiksa, lalu beliau menceritakan seperti apakah yang diperiksa ini berdasarkan sidik jari. Saya kaget. Kenapa dia bisa mengetahui kelakuan saya, kebiasaan, kesenangan? Ini katanya, kalau otak di sini yang potensi maksimalnya, ini senang menghafal, mudah hafal. Jadi jarang belajar bawa buku karena lihat. Kemudian kau melihat sesuatu menjadi inspirasi. Makanya orang seperti itu senang jalan-jalan, padahal tidak cerita, baru jalan-jalan dari luar negeri. Asli itu.
saya memang harus keluar ini, suka mencari inspirasi, dia itu akan senang melihat, mengemas, memodifikasi, tenang. Dan dia orang yang otak di sini itu punya endurance, daya tahan tubuh, otot, motoriknya akan kuat. Jadi dia akan lebih cerdas kalau berkeringat. Saya heran, kemarin 9 hari pergi keluar, capek tapi sehat, hanya pegal-pegal, disuruh istirahat 3 hari sakit karena diam saja dan menderita karena ternyata otaknya tidak menyukai dia. Makanya orang-orang yang aktif limbik kiri ini, dia akan punya penyakit kalau dia tidak banyak olahraga. Kalau dia berkeringat, dia fresh, dia segar. Masya Allah, 9 hari berkelana seger, hanya kaku-kaku, 3 hari diam, jadi itu sariawan. Maha suci Allah yang maha adil. Lalu siapa yang bagus dekat dengan dia? Tipe ini. Kalau salah tipe memang bermasalah. Masya Allah. Kalau punya anak, tipenya tipe mendengar, disuruh ngitung stres itu anak. Padahal tiap anak punya kinerja otak macam-macam. Maha suci Allah. Saya bersyukur karena baru bincang-bincang dengan Ustadz Roni bahwa tahun ini harus bisa bahasa Arab ceramah dan bahasa Inggris ceramah. Kata beliau tuh, potensi terbesar dari yang di sini adalah kemampuan berbahasa. Jadi akan lebih mudah mengingat kosakata dan merangkaikan. Dan program 2 tahun ini ingin hafal Quran. Kata beliau, justru otak yang paling dominan adalah kemampuan menghafalnya. Jadi cepat sekali hafal. Alhamdulillah. Baru juga punya rencana, Allah datangkan guru-gurunya, Allah datangkan data ilmiahnya. Doakan ya. Dan semua otak juga ciptaan Allah, masing-masing punya kelebihan yang sama. Kalau Indonesia banyaknya feeling katanya, perasaan, makanya infotainment laku. Karena senang, gosip, didengar, diomongi, sedih. Makanya sinetronnya juga yang sedih-sedih, lagu yang mendayu-dayu. Tapi kalau masyarakat Malaysia banyaknya sensi, jadi dia aktif, dia ingin praktek, makanya beda di sana. Gosip kurang laku. Pedagang-pedagang juga yang sudah tahu ilmunya nanya, ini orang Indonesia atau orang Malaysia? Orang Indonesia. Oh, neng, buat beli dia. Tapi kalau orang Malaysia tegas, ini manfaatnya ini jadi karena rasionya. Katanya begitu. Di Cina RRC itu banyak yang sensing, artinya dia lebih kepada gerak, kepada berpikir, mengatur. Yang feeling juga bagus ya, seperti psikolog, perasaan, lama merenung, dia bisa menjadi motivator yang baik karena bisa menyentuh hati. Ya, presiden kita lebih besar feelingnya ya, makanya rada susah tegas. Emang begitu. Iya. Adik-adik jangan heran kalau saya sering tegas ya. Saya bukan mas feelingnya. Kalau mau nanti sudah lebih lengkap informasinya, kita bisa tes aja. Saya senang dengan tes itu. Pertama, beliau bisa menceritakan hampir semuanya itu tepat ya. Hampir semua tanpa ngobrol terlebih dahulu, hanya dengan jari. Ini kebesaran Allah. Rupanya blueprint ini sudah disimpan dalam sidik jari kita. Mudah-mudahan nanti ada waktunya. Dan melihat seperti ini jangan berlebihan anehnya, karena ini adalah Allah yang menciptakan. Seperti macan tutul, ternyata tutul, setiap macan tutul itu beda-beda tutulnya. Dan bisa jadi
ada yang genit, ada yang itu, tergantung dari tuturnya. Walau alam ya, belum ada pemeriksaan tutul macan tutul atau belang zebra ya. Mungkin kalau nanti ilmu saudara sudah nyampe, bisa tuh mempelajari karakter tutul dari macan tutul. Terima kasih hadirin, semua kebesaran Allah. Jangan suka takjub berlebihan kepada makhluk. Ini adalah Allah yang mendesain, harus Allah. Masya Allah, Masya Allah. Fabi ayyi ala ya rabbika tukadziban. Alhamdulillah, Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wasallam. Allahumma nawwir qulubana ya Allah. Allahumma nawwir qulubana. Allahumma nawwir qulubana ya nur binuri hidayatik binuri ma'rifatik kama nawwata al-ardu binuri syamsi abadan abada. Ya muqallibal qulub tsabbit qulubana ala dinik. Allahumma musarrifal qulub sarrif qulubana ala ta'atik. Ya Allah, Allahumma inna nas'aluka al-huda wa tuqa wal afafa wal ghina. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Wahai yang maha menatap, cahayai hati kami ya Allah, sehingga terang benderang keyakinan kami kepadamu tak tergoyahkan ya Allah. Ya Allah, cabut semua penghalang yang menutupi mata hati kami dari hidayah-Mu, yang menghalangi hati kami meyakini. Ya Allah, jadikan semua jamaah ini ahli ma'rifah, ahli taat yang istiqomah, ahli qalbun salim ya Allah, ahli istiqomah, ahli. Jadikan akhir hayat kami husnul khatimah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.